perkenalkan, nama saya Medina Manawara. Kulon M Ilmi, saya Seman Madani. Bersama narasumber kita sekarang Bapak Haji Slamet Riyadi SIKOM sebagai Kepala Kasih Intervensi Terpadu di Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan judul Dampak Perubahan Sosial Budaya Terhadap Pelayanan Anak Disabilitas di PLDPI. Ada nggak sih Pak dampak perubahan sosial budaya dulu dan sekarang yang berpengaruh terhadap pelayanan anak disabilitas di PLDPI? Jadi terima kasih pertanyaannya, bahwa memang ini adalah hal yang sangat jelas berpengaruh, karena sebelum berdiri PLDPI itu sebelumnya adalah Pusat Layanan Autis. Bercerita sedikit, artinya sebelum menjadi PLDPI itu PLA, Pusat Layanan Autis, dikhususkan untuk memberikan anak-anak yang dalam kesehariannya adalah masalah autis. Kemudian pengembangan lebih lanjut daripada hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tentang Disabilitas tahun 2016, muncullah Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 60 tahun 2018 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 101 tahun 2018 tentang susunan organisasi dan tata kerja daripada UPDD PLDP Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau pusat layanan autis itu orientasinya adalah anak-anak dengan kategori diagnosa autis. Kalau PLDIPI sekarang itu melayani anak berkebutuhan khusus, bukan hanya autis saja, tapi tunagrahita atau kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata, kognitifnya di bawah rata-rata. Kemudian juga speech delay, artinya keterlambatan dalam berbicara, baik itu masalah artikulasi, kemudian pengucapannya juga, dan hambatan pendengaran. Jadi memang agak berbeda, jauh berbeda, artinya telah dikembangkan. Mengapa? Karena ini adalah faktor daripada sosial budaya juga. Karena sebelumnya bahwa masyarakat itu tidak tahu terhadap keberadaan daripada lembaga yang mengelola terhadap disabilitas ini. Namun dengan lahirnya PLDPI, dengan gencar-gencarnya kita melakukan sosialisasi, juga kita melalui pamflet juga untuk masyarakat, akhirnya mereka menjadi tahu. Terus selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, gimana sih perubahan sosial budaya ini dalam mempengaruhi aksesibilitas fisik di PLDPI bagi seseorang dengan anak disabilitas? Baik, untuk masalah ini di PLDPI, aksesibilitas merupakan faktor pendukung utama di dalam memberikan pelayanan kepada anak agar progres mereka dapat tercapai. Karena begini, ketika anak itu seseorang masuk di PLDPI itu akan di asesmen. Mereka atau orang tuanya itu membawa diagnosa dari dokter bahwa anak mereka itu diagnosanya ini nih, misalnya masalah bicaranya, misalnya masalah yang jelas itu. Kalau masalah anak ABK itu perilakunya pasti itu masalah perilaku. Jadi keseluruhan anak yang ada di PLDPI ini mendapatkan terapi perilaku, namun bukan terapis untuk orang yang mengelolanya kalau di tempat PLDPI, karena ini adalah dinas pendidikan bukan kesehatan, sehingga dinamakan tenaga intervensi, pengembangan intervensi.
tenaga pengembangan intervensi perilaku misalnya, tenaga pengembangan intervensi bicara misalnya. Nah ini yang dilakukan. Jadi terkait dengan pertanyaan yang dipertanyakan tadi, bahwa agar progres mereka dapat tercapai itu bukan hanya terapinya aja yang memberikan layanan, akan tetapi dibantu oleh alat-alat edukasi yang mempercepat terhadap bagaimana dia mencapai progres itu. Progres itu Kalau untuk perubahan sosial budaya itu kira-kira meningkatkan kesadaran dan juga kebutuhan hak-hak anak disabilitas di PLDPI nggak Pak? jadi ini mungkin sesuai dengan visi daripada PLDPI sendiri, yaitu terwujudnya layanan terhadap anak penyandang disabilitas yang berkualitas, unggul, dan profesional. Sehingga keberadaan daripada PLDPI ini sebagai lembaga yang menangani anak-anak disabilitas agar mampu didik, mampu latih, dan mereka itu mempunyai atensi di sekolah nantinya. Ini yang yang ingin kita tingkatkan kesadaran mereka itu. Selainnya kesadaran orang tua itu tadi yang seperti yang telah saya jelaskan tadi, kalau misalnya ada kerjasama kada mungkin dapat tercapai, karena di sini terapis itu mungkin anak itu dalam seminggu itu paling banyak benar tiga kali, sedangkan sekali pelayanan untuk untuk anak itu 45 menit cuma dalam sehari. Untuk pertanyaan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Jadi Pak, bagaimana perubahan budaya dalam masyarakat sekitar mempengaruhi stigmasi terhadap anak disabilitas yang menggunakan layanan PLDPI? Sementara ini biasa saja kan, kada pernah terjadi apa-apa kayak itu. Mereka malah menyambut baik terhadap keberadaan PLDPI. Jadi tidak ada kalau masyarakat yang sekitar ini yang kurang simpati dengan kita, karena mereka tahu juga tentang keberadaan daripada PLDPI di sini kan dalam rangka membantu untuk memberikan pelayanan terhadap anak didik itu kayak apa, supaya kalau malam kita ke sekolah itu aja yang kita ingin kita capai gitu. Jadi Pak, ini Pak, apakah PLDPI telah mengadaptasi kebijakan baru untuk mencerminkan perubahan sosial budaya dalam penanganan kasus-kasus disabilitas anak? Iya, kita memang banyak mengadopsi dari rekanan teman-teman kita, lembaga-lembaga yang memang berkompeten dalam pengelolaan disabilitas ini, seperti studi tiru, kemudian ke lembaga-lembaga pusat terapis juga. Itu kita lakukan hampir setiap tahun, karena kita merasa bahwa wawasan terapis itu harus tinggi. Artinya bagaimana misalnya secepatnya dapat menuntaskan terhadap permasalahan dari disabilitas dalam tingkatan rendah ini, agar dia mampu didik, mampu latih, dan mempunyai inisiatif. Kemudian dia juga mampu membina dirinya sendiri. Karena untuk di tempat PLDPI itu memang tempat ruang bina diri ada. Kemudian masalah terapi seperti perilaku, kemudian bicara, kemudian fisioterapi, kemudian okupasi, itu ada ruangannya tersendiri, sehingga para terapis yang jumlahnya 22 orang itu mereka dapat fokus untuk memberikan yang terbaik yang dimiliki oleh mereka untuk menangani si anak ini. Sehingga rata-rata memang keberhasilan itu 3 semester sudah ada yang bisa kita lepas. Sudah dilepas. Kalau dulu misalnya rata-rata 2 tahun, sekarang 3 semester. Karena kecakapan dari mereka itu tadi. Kita berusaha juga institusi itu untuk melakukan itu. Ya, jadi saya tambahkan di sini bahwa ada 5 lini yang dalam pelayanan pengembangan intervensi ini. Yang pertama perilaku, jadi tenaga intervensinya ada 6.
kemudian bicara tenaga intervensinya ada 5 orang, kemudian okupasi ada 6 orang, kemudian sensori integrasi itu keterkaitan dengan apa namanya saraf-saraf, otot-otot motorik kayak menggenggam, memanjat segala macam, bersepeda juga. Nah itu ada. Kemudian fisioterapi itu biasanya tuh karena penyakit tuh badannya lemah seperti batisnya tuh halus segala macam itu pokoknya lemah dengan itu Bang. Jadi kita baiki juga, tapi ingat yang masuk di sini itu diagnosanya rendah, ada bisa yang tinggi pada kawan kita waktunya itu. Nah itu Ini bagaimana perubahan sosial budaya mempengaruhi dukungan sosial yang diberikan kepada anak disabilitas di PLDPI? jadi dengan adanya lembaga pusat pelayanan disabilitas dan pendidikan inklusi ini tentu sudah memiliki arah yang akan dituju, yaitu visi mewujudkan layanan terhadap anak penyandang disabilitas yang berkualitas, unggul dan profesional. Dan perlu digarisbawahi bahwa keberadaan PLDPI ini adalah untuk masyarakat Kalimantan Selatan, tidak dipungut bayaran. Nah itu jadi gratis sebertaan nih, cuma itu tadi maksimal kalau anak masuk ke sini itu ada pendaftarannya, mendaftar misalnya. Tapi sekarang aja karena ya pengaruh sosial budaya, karena masyarakat sudah tahu, sampai dengan saat sekarang ini jumlah yang kita kolonani ada 96 orang. Kemudian itu daftar tunggunya sudah ratusan. Nah, satu-satunya milik pemerintah di Kalimantan Selatan tuh ya PLDPI ini. Memang sekarang ini kan ada peraturan menteri mengenai akomodasi dan layak itu untuk membentuk unit layanan disabilitas di kabupaten kota. Namun sampai dengan saat ini belum belum terrealisir lah soalnya. Ya karena banyak hal-hal yang harus disiapkan juga. Makanya tetap kita fokus terhadap pekerjaan kita. Karena hal itu mungkin kebijakan itu nantinya akan tercapai mungkin dalam beberapa tahun ke depan juga gitu. Nah itu jawaban apa lagi ya. Rasanya kan untuk badan dah. Selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, selanjutnya pertanyaannya akan dilanjutkan oleh Yuni. Baik Pak, kami ingin menanyakan, Iya silakan. apakah ada peningkatan atau penurunan dalam partisipasi anak disabilitas dalam program-program sosial dan kegiatan di PLDPI sebagai akibat dari perubahan sosial budaya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait dengan masalah informasi yang diterima masyarakat tentang PLDPI ini sendiri. Jadi keterkaitan ini sepertinya memang sudah terjadi dari tahun 2018. Jadi dari grafik itu peminat ke PLDPI itu banyak benar. Sampai dengan saat sekarang ini sudah 100 lebih. Artinya kan dari yang kada tahu jadi tahu. Nah itu benar yang anuannya, bahwa arti penting daripada untuk membentuk anak disabilitas itu ada caranya. Kalau dahulu tuh banyak orang pada tahu Bang, model kayak dikucilkan segala macam, padahal mereka bisa ngerani juga. Kayak ini kan dengan adanya peraturan menteri mengenai undang-undang mengenai disabilitas itu artinya kesetaraan. Artinya kalau sekolah itu sekarang harus inklusi. Inklusi itu artinya kan ada orang yang normal, ada yang disabilitas itu. Jadi istilah anunya tuh keseluruhan itu inklusif. Lanjut pertanyaannya Pak. Nomor 8 kah? Ini. Bagaimana perubahan sosial budaya mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberagaman dan inklusi di PLDPI? Yang jelas itu kalau masyarakat dulu itu kada tahu, sekarang menjadi tahu. Artinya bahwa anak-anak disabilitas sekarang itu sudah diperhatikan, ada undang-undangnya, kemudian ada lembaga yang mengurusi misalnya yang untuk
kayak apa meningkatkan bina dirinya, kemudian kayak apa meningkatkan segala macamnya lah anuannya. Nah itu awal kita buktikan dengan apa namanya, dengan banyaknya di sini di PLDP ini 100 sikung, hampir 100 sikung tuh hampir kewalahan ya Mi menangani karena orang-orangnya yang dosis rendah itu pun waduh rumit. Apalagi Lanjut lagi Pak lah. Apakah ada peningkatan atau penurunan dalam akses individu disabilitas terhadap pendidikan dan pelatihan di PLDPI sebagai hasil dari perubahan sosial budaya? pastilah meningkat, karena mungkin menurun kalau misalnya untuk para pengelolanya, terapisnya itu atau kita sendiri pejabat-pejabatnya itu pasti lebih tahu dengan adanya kita melalui progres daripada untuk meningkatkan apa namanya lembaga. Pasti misalnya kita melaksanakan studi tiro kah atau kita melaksanakan bimbingan teknis kah. Bimbingan teknis itu tentu dengan apa narasumber ahli yang di bidangnya masing-masing, makanya kita menjadi tahu kayak apa ya segala macam. Dan proses daripada perubahan itu karena kalau instan kan lah, kalau setahun 2 tahun mungkin anu pintar benar berarti orang tuh. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ulun kasih ke saudara Medina. Terima kasih kepada saudara Ilmi. Kita masuk ke pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira apakah PLDPI ini telah mengimplementasikan strategi baru untuk mengatasi tantangan yang muncul sebagai akibat perubahan sosial budaya dalam memberikan pelayanan kepada anak disabilitas? Yang jelas fungsi strategis dari PLDPI pasti harus kita laksanakan dalam setiap organisasi itu. Jadi meskipun kita melaksanakan studi tiro atau bimbingan teknis, mungkin itu adalah sebagian kita mempunyai apa namanya progres yang ingin kita capai, yaitu input, proses, output, dan outcome. Itu yang harus kita laksanakan. Input itu adalah merupakan inventarisir terhadap anak berkebutuhan khusus yang akan kita layani. Jadi yang bagaimana yang akan kita layani tadi. Jadi apa namanya diagnosanya rendah. Nah, kadang mungkin kita melaksanakan apa namanya diagnosis sedang atau tinggi, karena mengingat progres yang ingin kita capai adalah untuk menyiapkan anak itu mampu didik, mampu latih, dan atensinya bagaimana di sekolahan. Itu yang ingin kita ciptakan. Kemudian masalah proses ini adalah identifikasi, kemudian asesmen, layanan intervensi, dan kelas transisi. Jadi proses ini adalah proses, artinya apa namanya proses yang terjadi di PLDB itu sendiri. Jadi ketika anak masuk itu sudah diidentifikasi. Kemudian setelah diizinkan untuk masuk, kemudian masuk ke teknis daripada apa namanya pelayanan yang khusus untuk anak disabilitas ini, yaitu seksi apa namanya intervensi terpadu dan seksi pendidikan transisi. Di sini kita lakukan asesmen pola. Gunanya untuk apa? Yang pertama untuk menentukan jadwal seorang anak itu apa yang akan dia terima untuk apa namanya untuk memberikan agar ia mampu untuk membina dirinya sendiri. Kemudian juga kita memberikan layanan intervensi seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian outcome-nya nih apa yang ingin kita capai, kita ciptakan itu anak memiliki keterampilan hidup, cerdas dan kompetitif. Artinya mampu sudah untuk membina dirinya sendiri. Mungkin itu yang aku sampaikan. Nggih. Awan. Oke, ternyata banyak dampak perubahan sosial ya Pak, terutama yang dirasakan oleh PLDPI terhadap pelayanan anak disabilitas gitu ya Pak. Iya jelas.
karena memang perkembangan dari zaman ke zaman itu berbeda ya. Kalau Iya, dulu dan sekarang ilmu beda. selalu bertambah Iya, bukan berkurang, nah itulah. apalagi ada perkembangan teknologi ya kan Pak. Ada platform. Ya Iya. mudah-mudahan bermanfaat apa yang kusampaikan dulu. Amin. Mudah-mudahan kawan dimengerti kayak itu. Itu aja. Terima kasih kepada Bapak Selamat sekali Ya, lagi sama-sama. untuk Ya, bersedia Waalaikumsalam.